Assalamualaikum teman-teman. Saya ini lagi kerja ya. Cuma kebetulan lihat ada sumber minyak bumi di situ. Nah ini di tambang batu bara ada sumber minyak bumi. Mau saya ambil nanti sampelnya ya. Oke, saya mau turun dari unit dulu. Mau ngambil sampel minyak bumi. Wah ini tambahkan batu baranya ya guys ya. Nah ini seperti ini kira-kira teman-teman, sampel minyak bumi ya. Ini minyak bumi ya teman-teman, dia keluar dari sini, ini sumbernya. Nah kira-kira seperti ini ya. Tuh belekutuk, belekutuk, belekutuk. Ini juga banyak sekali sumbernya, walaupun sumbernya kecil, nggak gede, tapi tetap mengandung minyak bumi. Minyak bumi itu dia menempel di batu-batu seperti ini guys. Ini adalah batu putih ya, sedimen batu. Dia nempel di sini. Nah ini nih minyak buminya ini. Ini juga, yang ini juga ya guys ya. Sumbernya banyak betul. Nah ini akan saya ambil sampelnya dan akan saya lihat di bawah mikroskop nanti ya, apa sih yang ada di dalam minyak bumi itu. Ini minyak mentah ya guys ya, belum diproses. Saya akan ambil dengan botol ini ya, sudah saya cuci dengan air aqua tentunya ya, tapi tetap akan terkontaminasi dengan minyak bumi yang jelas. Saya akan ambil sampelnya. Oh, seperti ini guys penampakannya. Nah ini, oke ya, kita cukupkan dulu ya, mengambil sampel ini dan kita bawa pulang. Nanti ketika sudah sampai di mes akan kita cek dengan mikroskop. Oke. Kenalkan, saya adalah Kang Mas AI yang akan menjadi narator di video ini. Narasi yang saya ucapkan adalah skrip dari Mas Embendil. Selamat menonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Perhatian, video ini dibuat bukan oleh seorang ahli pengamatan. Video ini bertujuan untuk menambah sedikit edukasi dan wawasan, dan yang paling penting adalah mengobati rasa penasaran dan rasa keingintahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk Anda yang mampir nonton, like dan subscribe channel ini, saya doakan semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin. Oke, mari kita lanjutkan. Apa itu minyak atau gas bumi? Definisi minyak bumi atau gas bumi adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan berbentuk cair maupun gas. Seperti yang terlihat di awal video tadi, minyak dan gas bumi berada di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi yang disebut reservoir. Kemungkinan di bawah kolam penemuan sumber minyak bumi tadi, terdapat celah-celah batuan yang tersimpan kandungan minyak dan gas bumi. Entah jumlahnya banyak atau tidak, itu belum bisa diketahui karena harus dilakukan survei engineering terlebih dahulu. Di pengamatan kali ini, saya mencoba melihat kandungan dari minyak bumi. Karena seperti yang kita dapatkan dari pelajaran sekolah, minyak bumi berasal dari jasad renik organisme, hewan dan tumbuhan yang sangat kecil. Dari sumber yang saya dapatkan, siapa lagi kalau bukan Mbak Google, ada 3 faktor utama dalam pembentukan minyak dan gas bumi yaitu bebatuan asal, kemudian perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir, dan yang ketiga adalah adanya jebakan atau entrapment geologis. Kemudian dari 3 faktor tersebut, komponen pendukung terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme tumbuhan dan hewan berukuran sangat kecil atau disebut dengan jasad renik. Namun selain dari ketiga faktor tadi, faktor yang menyebabkan batuan berubah menjadi minyak bumi adalah suhu dan tekanan. Suhu di kerak bumi yang panas dan tekanan tinggi yang terjadi berjuta-juta tahun. Sumber lain mengatakan,
Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Seperti yang terlihat di awal video, minyak bumi yang menempel pada batuan keras. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan minyak bumi? Dari sumber yang saya dapatkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa proses terbentuknya minyak bumi bisa memakan waktu hingga jutaan tahun. Batuan yang mengandung minyak bumi tertua diketahui berumur 600 juta tahun. Sedangkan, batuan yang termuda berusia 1 juta tahun. Entahlah, bagaimana caranya mengetahui umur batuan? Kok bisa tahu ya? Di pelajaran sekolah dulu, dikatakan bahwa minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lantas mengapa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Apa alasannya? Alasan minyak bumi tidak dapat diperbarui adalah, pada dasarnya karena pembentukannya memerlukan proses geologis yang memakan waktu sangat lama dan melibatkan kondisi tertentu yang jarang terjadi di alam. Itulah mengapa harga minyak bumi selalu naik. Selain itu karena prosesnya yang sangat lama dan tidak dapat diperbarui. Minyak dan gas bumi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sumber energi lainnya, yaitu antara lain minyak bumi dan gas bumi mempunyai nilai kalor yang tinggi. Kemudian minyak bumi dan gas bumi menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Selain itu, minyak bumi juga dapat menghasilkan berbagai minyak pelumas. Kandungan apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Senyawa penyusun minyak bumi antara lain adalah alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu, terdapat juga pemotor berupa senyawa organik yang mengandung sulfur, nitrogen, oksigen, dan juga organologam. Untuk menjadi bahan bakar yang bisa dipakai dengan optimal, minyak bumi akan diproses melalui proses destilasi. Apa itu destilasi? Distilasi adalah proses pemisahan suatu campuran berdasarkan pada perbedaan tekanan uap dan titik didih yang cukup signifikan. Distilasi atau penyulingan merupakan suatu proses pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen yang menyusun campuran tersebut. Dari hasil distilasi bertingkat diperoleh fraksi-fraksi gas alam cair atau LNG, gas minyak bumi atau LPG, petroleum ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengingat bahwa minyak bumi adalah penghasil energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Maka kita dianjurkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Kita perlu menghentikan pemborosan energi, desain sistem transportasi, gedung, dan alat elektronik konvensional yang buruk harus diperbaiki untuk mengurangi pemborosan energi. Peralihan dari energi panas ke energi terbarukan juga membantu mengurangi pemborosan energi. Apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Energi tak terbarukan dari bahan bakar fosil atau minyak bumi dalam reaksi kimianya, menghasilkan emisi CO2 atau karbon dioksida. Emisi tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim seperti perubahan musim, mempengaruhi cuaca, bahkan dapat merusak ekosistem. Apa yang bisa menggantikan minyak bumi jika sudah mulai langka dan mahal? Apalagi efek penggunaannya lama-kelamaan berbahaya untuk lingkungan. Sekarang sudah ada biodiesel. Biodiesel merupakan energi ramah lingkungan yang bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti minyak bumi. Biodiesel dihasilkan dari bahan dasar terbarukan seperti minyak nabati dan hewani seperti minyak sawit, minyak kelapa, sampai minyak ikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.